Jadi sebetulnya pernikahan secara syar'i, saya tidak mau menyebutkan pernikahan siri, Mas, karena nikah itu tidak boleh siri. Kalau kawin boleh siri, nikah itu harus diumumkan, orang harus tahu. Makanya ada saksi. Di situ kan artinya tidak ada nikah siri itu, ada saksinya kok siri. Maka saya lebih suka menyebutnya nikah syar'i, karena ini sesuai dengan ketentuan syariah. Yang dilakukan ibu untuk melakukan nikah syar'i itu sebetulnya nggak menyalahi ketentuan apapun gitu. Cuma yang ingin kita sampaikan ke ibu kan pernah punya pengalaman yang tidak baik berkaitan dengan kehidupan poligami dari ayah. Tolong itu jadi pelajaran bagi ibu. Jangan sampai itu terulang ke orang lain lagi. Ibu sekarang mengalami hal yang sama menjadi istri kedua. Bimbing, ajak suami untuk berbuat adil. Ajak ingatkan suami jangan sampai bersikap dolim baik kepada istrinya maupun anak-anaknya yang pertama. Ini pelajaran terbaik. Ini insya Allah jadi amal solehah. Amin. Kemudian ibu, bagaimana kehidupan rumah tangga ibu setelah menikah sama suami kedua? Sama suami kedua juga saya cerai juga. Hah? Iya. Karena suami yang kedua itu ternyata KDRT sama saya. Ya, Masya Allah. Oke. Jadi sekarang ibu tinggal sama Anak-anak. anak-anak. Dari yang suami kedua ini dapat anak? Iya, satu. Satu? Iya. Jadi bertiga nih semua? Iya. Nah ibu juga tetap menghidupi mereka dari yang sebagai resepsionis itu? Iya, benar. Pokoknya saya kerja apa saja yang penting halal untuk menghidupi anak-anak saya. Karena punya suami kedua-duanya nggak ada yang bertanggung jawab. Tapi ibu nggak ada komunikasi sama sekali sama mereka berdua? Nggak ada. Soal nafkah gitu membahas itu nggak ada? Nggak ada. Oke, Pak Ustadz, ini ketika pisah Pak Ustadz, kewajiban suami tentunya pasti harus ada dong untuk nafkah anak-anak ya Pak Ustadz. Hukum negara maupun hukum agama itu tetap suami berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab terhadap anaknya. Karena dia punya anak. Kalau terhadap suami mungkin sudah putus karena sudah nggak ada hubungan secara formal, secara syar'i, sehingga kewajiban-kewajibannya, tanggung jawabnya menjadi gugur. Tapi terhadap anak ini sebetulnya dia masih punya tanggung jawab, masih punya kewajiban untuk melakukan itu. Kalau ini nggak ditunaikan berarti dia dolim, karena lari dari tanggung jawab. Begitu, Mas. Anak-anak nanyain ayahnya? Ya. Nanya sih, tapi mau dia bilang gimana lagi? Memang keadaannya harus seperti ini. Dari dua pelajaran ibu menikah dengan dua pria itu, adakah rasa ibu ingin membuka hati lagi untuk laki-laki lain? Sepertinya enggak. Saya mau berjuang dulu untuk anak-anak saya, dan saya mau istiqomah sama Allah, memperbaiki diri. Pak Ustadz, kalau dalam kehidupannya kita nih Pak Ustadz, kita memutuskan, oke, boleh dibilang karena belajar dari pengalaman yang kemarin, oke, saya berhenti, saya nggak mau menikah lagi, saya cuma mau ngurus anak nih Pak Ustadz. Itu nggak apa-apa dalam agama Pak Ustadz? Jadi begini, itu soal pilihan. Tapi bahwasanya orang kan sering bilang, jodoh, rezeki, mati, itu di tangan Allah. Gitu. Ini menurut saya bahwa tekad mau ngurus anak dan saya bersumpah nggak akan nikah, itu menurut saya nggak bijak, makanya nggak baik. Karena siapa tahu nanti Allah membuka hati, Allah memberikan seorang laki-laki yang lebih baik. Sebaiknya kalau mereka bertekad, berjanji, ya janji kepada Allah, ya Allah saya mau niat ngurus anak ini secara baik. Kalau toh nanti ada jodoh, tolong berikan jodoh yang baik, yang bisa membimbing saya, mendidik anak saya menjadi orang baik. Jadi kalau langsung menutup diri untuk tidak menikah, ini bukan satu sikap yang bijak juga. Karena jalan ke depan kita kan tidak tahu. Gitu. Lebih baik bertekad dan meminta mana yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Itu Ibu ya. Karena Ibu jalan masih panjang. Ibu masih perlu mendidik anak-anak. Dan ini mendidik ini akan lebih baik kalau ada pendamping yang baik, ada imam yang baik. Karena ibu juga belum terlalu
tua ibaratnya ya akan lebih baik seperti itu. Tapi ya wallahu alam kalau ternyata Allah menghendaki itu, tapi sebaiknya jangan menutup diri dulu untuk itu. Mohon kepada Allah jodoh yang terbaik, imam yang terbaik, yang bisa menjadi teman pendamping dalam mendidik dan membina anak-anak. Sekarang Ibu Eda tahu Ibu Eda menikah lagi dan kemudian jadi istri kedua pada saat itu ya? Tahu. Ya ibu saya sedih juga sih, karena apa yang pernah dirasakan oleh ibu saya kok dirasakan juga oleh anaknya gitu. Ya, mau gimana lagi? Nah untuk itu kan pada saat itu kan Ibu Eda ikhlas ya untuk jadi istri kedua. Ada niatan untuk komunikasi dengan istri pertamanya waktu itu? Nggak ada. Nah, istri pertamanya juga nggak buka komunikasi sama Ibu Eda. Artinya memang nggak tahu sama sekali. Oke. Nah dari sini Ibu Eda datang ke Tawakal, kan ada yang ingin Ibu Eda perbaiki dari diri sendiri. Nah Bu Eda saya kasih waktu nih, mungkin Bu Eda bisa mau langsung tanya Pak Ustadz mengenai apa saja, silakan. Iya Pak Ustadz, dengan kejadian-kejadian yang saya alami ini, apakah saya masih bisa kesedihan yang saya sekarang alami itu, apakah saya masih bisa untuk kedepannya hidup yang lebih baik lagi? Karena selama ini saya sudah artinya sudah bergelimang dosa lah dengan saya menggoda suami-suami orang dulunya, dengan saya menjadi pelakor. Apakah masih ada tempat untuk kedepannya bagaimana Pak Ustadz? Jadi Allah itu maha penerima taubat, Bu Indah. Sebesar apapun dosa hambanya, itu lebih besar ampunan dan kasih sayang Allah. Asal hamba itu mau bertobat dan menyadari kesalahan-kesalahannya. Banyak cerita-cerita dalam hadis, cerita-cerita dalam tasawuf yang menggambarkan bagaimana besarnya dosa seorang hamba, bagaimana dolimnya hidupnya, bagaimana membunuh orang, mabuk minum. Tapi begitu orang ini berazam, berniat untuk taubat kepada Allah, secara serius tobatnya diterima dan dia tergolong menjadi ahli jannah. Jadi ibu nggak usah khawatir, lupakan dosa-dosa sebesar apapun yang dulu, sekarang mulai membangun hidup baru. Niati, wa idza azamta fatawakkal Allah. Ketika ibu sudah berniat, berjanji untuk tobat, memperbaiki hidup, merubah hidup, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Jadi soal selanjutnya nanti mungkin bisa Mas Farid atau hubungi kita, akan membimbing ibu untuk bagaimana menjalani kehidupan, bertobat, merubah hidup yang lebih baik. Satu hal lagi Pak Ustadz, saya lebih concern kepada anak-anak ini nanti Pak Ustadz. Gimana caranya buat Ibu Eda nih memberitahukan ke anak-anaknya untuk tetap istiqomah, jalan di jalan Allah, apa yang harus Ibu Eda lakukan nih biar nggak terkena kontaminasi itu Pak. Jadi ibu ini kan single parent, single parent karena anaknya apalagi masih kecil, baru 7 tahun, dan yang paling kecil 4 tahun. Dan ibu ini mesti sibuk bekerja. Kalau saya sarankan, satu, beri anak ini bimbingan keagamaan yang baik dan tepat, maka ibu bisa minta tolong atau memanggil ustadz untuk ngajari ini ketika ibu bekerja, minta tolong ustadz, undang ustadz, atau kalau memang sudah agak besar dititipin ke pesantren supaya ada yang bertanggung jawab gitu. Nanti setelah sampai pada masanya bisa pelan-pelan diajak ngomong gitu. Itu. Jadi kalau ibu sempat datangin ustadz untuk bimbing anak-anak ini supaya punya pondasi moral akhlak yang baik dengan didikan agama, syukur ibu bisa melakukan ini sendiri misalnya. Tapi kalau memang belum bisa, pada saat tertentu nanti bisa dititipkan ke pondok dimasukkan ke pondok, dimasukkan ke pondok supaya ibu juga bisa tenang untuk mencari nafkah dan anaknya dididik dengan pendidikan yang benar. Sejalan dengan waktu nanti pelan-pelan diajak ngomong, dikasih tahu. Karena nanti anak juga akan tanyakan pada saatnya, ini kok saya tidak punya bapak saya sebetulnya siapa. Tapi dengan pendidikan pondasi moral akhlak yang baik, nanti pelan-pelan ini bisa kita kasih tahu. Ibu ada anak perempuan? Ada satu. Nah itu juga penting tuh Pak Ustadz, kalau dia nanti pada saat boleh Pak Ustadz tanya, apa dengan kejadian seperti ini ada imbasnya nggak nanti ke anak saya gitu? Nggak ada. Karena tadi yang Pak Ustadz sampaikan insya Allah nggak ada tuh apa yang ibu lakukan. Nggak ada.
Jadi anak akan tetap menghadapi caranya sendiri. Bahwa amal baik akan mendapat balasan baik, itu berarti bagi orang yang melakukannya.